Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan menjelaskan analisis data SRD menggunakan aplikasi Maut dan Vesta. Perkenalkan, nama saya Devita Tarwan dengan NIM 1913091002 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Ryotaro Onuki dengan NIM 1913091013 dan teman saya juga yang berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Devita Tarwan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proyek yang akan kami buat. Proyek ini merupakan proyek dari program KMMI yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Pada program ini terdapat sebuah proyek yang akan kami buat, yaitu mengenai kristalografi yang merupakan tentang menganalisa kristal-kristal atau mineral-mineral yang ada. Di sini kami menggunakan barioperoxide sebagai sampel datanya. Nah, bagaimana cara kita menganalisis atau menganalisa sampel data dari barioperoxide ini? Yaitu caranya sangat mudah. Yang pertama, kita buka situs web, yaitu RAF. Nah, di dalam situs web ini kita bisa mencari berbagai macam jenis sampel mineral ataupun kristal. Sebagai contohnya, dalam proyek kami menggunakan barioperoxide. Nah, untuk mencari sampelnya, itu caranya lumayan mudah. Yang pertama, kita tentu saja masuk ke dalam websitenya. Yang kedua, kita tekan ini, search sampel data. Nah, udah muncul gambaran seperti ini. Kita tekan di mineral. Nah, karena mineral yang kita gunakan adalah barioperoxide, jadi masukkanlah atau ketiklah barioperoxide seperti ini. Nah, untuk dalam kolom pencariannya, kita bisa mengabaikan kolom-kolom yang lain dan segera langsung menekan tombol search yang ada di sini. Oke, tekan tombol search-nya. Nah, setelah kita menekan tombol search, maka akan muncul data seperti ini. Nah, yang dalam data ini terdapat banyak sekali jenis data, yaitu diantaranya adalah Raman spektrum, broad scan, width spectral artifact, dan powder diffraction. Tapi dalam proyek ini hanya membutuhkan powder diffraction. Nah, dalam proyek ini tentu saja kita membutuhkan beberapa data yang bisa di-download, seperti diff file dan X-ray data. Caranya mudah, tinggal klik. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana data dari data X-ray, hasil X-ray dari barioperoxide-nya. Bisa lihat seperti ini, banyak sekali angka-angka yang menunjukkan hasil X-ray-nya. Sedangkan pada diff file, kita akan menemukan data hasil difraksi antara struktur
yang terdapat pada barioperoxide. Oke, proses selanjutnya yaitu kita akan memasuki website yang bernama Crystallography Open Database. Nah, pada Crystallography Open Database ini terdapat semua info data database yang telah dikumpulkan pada ilmuwan, sehingga jika kita ingin menggunakan data-data tersebut akan dimudahkan dengan menggunakan website ini. Dalam kasus ini, kami akan menggunakan website ini untuk mencari data-data lanjutan dari data yang sebelumnya kami dapatkan dari RAF. Nah, cara mencari di website ini, menggunakan website ini, yaitu lumayan mudah juga. Yaitu pertama kita cari ini kolom yang berisi teks satu all word. Nah, di sini kita tulis satu mineral yang akan kita gunakan. Sebagai contohnya, kami menggunakan barioperoxide. Nah, kita tulis barioperoxide. Setelah ini, kalian bisa dengan cepat dengan menekan enter atau tidak, kalian scroll di bawah bisa melihat ada tombol send. Di sini tombol send ini. Kita klik tombol send untuk melakukan searchingnya. Biasanya dalam membuka file ini, website ini akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lumayan lama karena banyak sekali data-data yang terdapat pada website ini. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, sudah terpampang banyak sekali sumber-sumber atau database-nya. Nah, tapi kita hanya membutuhkan satu data. Sebagai contohnya, saya akan menggunakan data yang 9014492. Ya, kita klik ini ya. Nah, pada penggunaan website ini terkadang memiliki kekurangan, yaitu dengan menggunakan JSMOL kita hanya bisa melihat satu model chief. Kenapa begitu? Karena dalam JSMOL kita belum sanggup untuk bisa melihat suatu atom dalam satu sel, sehingga jika ingin melihat semuanya kita harus melakukannya satu persatu. Nah, setelah kita muncul datanya, maka kita bisa lihatkan bahwa terdapat ada kubus space di sini. Kita bisa lihat, kita bisa zoom juga atau bisa kecil juga. Lihat di sini hanya terdapat satu chief atom, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa JSMOL ini belum bisa memperlihatkan satu atom yang penuh. Nah, selanjutnya setelah kita melihat space kubus ini, maka
Langkah selanjutnya yaitu dengan mendownload file atau file zip ini. Ya, dengan kita mengklik ini coordinates. Nah, ini filenya sudah terdownload. Filenya ini nanti akan digunakan dalam langkah-langkah selanjutnya. Nama Bilbao Crystal 2 Graphics Server. Nah, pada Bilbao ini kita hanya menggunakan space group symmetry. Kita akan melakukan ini, klik. Yuk. Terus setelah terlihat tampilan seperti ini, maka yang diperlukan yaitu reflection condition space group. Nah, yang itu HKLCOND. Kita klik ini. Nah, di sini terdapat nomor atau kode yang digunakan untuk membuat tabel kristalografinya. Cara untuk melihatnya yaitu dengan memasukkan kode. Tapi jika kalian lupa dengan kodenya, kalian bisa mengklik choose it. Nah, di sini terpampang banyak sekali kode-kode yang akan yang mengarahkan Anda ke sebuah tabel yang Anda inginkan atau yang sesuai dengan jenis kristal yang Anda inginkan. Jika kalian sudah menemukannya, kembali lagi, lalu masukkan kode tersebut di kolom ini. Yang kebetulan yang kami gunakan yaitu kalau nggak salah itu 38. Ya, kalau sudah diisi kolom ini, klik show. Nah, di sini terdapat dua tabel. Yang pertama reflection condition, dan yang kedua disebut dengan dinamis mekanis. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam sini yaitu tabel yang reflection condition, dikarenakan jika reflection condition ini sudah memenuhi, maka yang di bawah ini, yang khusus ini, yang spesial, maka juga akan terpenuhi. Nah, di sini terdapat banyak sekali cara rumus yang bisa digunakan, akan tetapi kita bisa gunakan satu saja yang paling mudah, yaitu ini, yaitu 00L per 1 sama dengan 2N. Berarti ada kelipatan 2 dalam rumus ini. Selanjutnya, setelah melihat ini, kita akan melihat Wachekhov position-nya. Nah, klik di. Kita langsung search saja. Nah, ini merupakan Wachekhov position pada baryoperovskite. Di sini terjelaskan bagaimana terdapat ada dua sentre, yaitu 0000 dan 0,1 1/2. Baiklah, kita akan melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu pada tahap penghitungan. Nah, ketika menghitung ini, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah kristal ini atau mineral ini memiliki centering atau tidak.
Nah, kebetulan pada kristal barioperoxide ini memiliki centering, yaitu pada posisi 0, 1/2, 0, dengan side multiplicitynya yaitu 2. Nah, ketika kita memasukkannya ke dalam centering, maka akan dirumuskan ditambahkan dengan 0, 0, 0 dan 1/2, 1/2. Jadi, jika kita masukkan ke rumus, maka terjadi beberapa penjumlahan, seperti pertama, setengah 0 setengah 0 ditambah 0, 0, 0 sama dengan 0 setengah 0. Nah, yang kedua, 0 setengah 0 ditambah 0 setengah atau 1/2 akan mendapatkan 1/2, 1/2, 1/2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor struktur. Ya, dalam faktor struktur ini terdapat centering koordinatnya, yaitu 0, 0, 0 ditambah dengan 0 1/2, 1/2. Nah, dalam faktor struktur ini ya, ada atom pada atom Ba-nya terdapat multiplicity 2 dengan side symmetry mm kuadrat. Nah, pada faktor struktur ini juga terdapat koordinat 0, 0, Z dan menjadi 0, 0, Z ditambah dengan 0 1/2, 1/2. Nah, pada atom Ti dengan multiplicity 4 dengan simetri M memiliki koordinat 0 YZ, 0 min Z, 0 Y, 0 Z ditambah 0 setengah Y setengah Z dan 0 min Y, 0 Z ditambah 0 setengah min Y setengah Z. Sedangkan pada atom O2 dengan multiplicity 8 dengan simetri 1 memiliki koordinat X, Y, Z, X min Y, Z, X min Y, Z, min X, Y, Z, 0X, 0Y, 0Z ditambah 0X setengah Y setengah Z. Kemudian 0 min X, 0 min Y, 0 Z ditambah 0 min X setengah min Y setengah Z dan 0X, 0 Y min Y, 0 Z ditambah 0X setengah min Y setengah Z. Dan juga ada 0 min X, 0 Y, 0 Z ditambah 0 min X setengah Y setengah Z. Nah, setelah kita mengetahui faktor strukturnya, sekarang kita masukkan satu persatu struktur atomnya ke dalam rumus. Nah, sekarang yang pertama kita masukkan terlebih dahulu yaitu struktur atom pada atom Ba. Ya, seperti kalian bisa lihat di sini, pada yang pertama kita lakukan yaitu dengan melakukan dari F1 terlebih dahulu, yaitu dari sigma 1E 2 pi dan dalam kurung itu ada Hx, Ky, dan Zl. Nah, X, Y, Z itu merupakan titik dari centering yang kita sudah dapatkan tadi.
Jadi kita tinggal memasukkan saja titik-titik tersebut ke dalam rumus ini sehingga menjadi sigma I E pangkat Pi 2Pi 00 ditambah 11. Nah, akan menjadi 1E2Pi dalam kurung 1. Itu adalah merupakan hasil dari 00 ditambah 11. Nah, setelah itu akan menjadi E2 N1I per 1 sehingga menjadi 2 Pi sama dengan 360. Nah, setelah mendapatkan hasil 310, maka kita akan turunkan menjadi cos 360 ditambah sin 360. Cos 360 itu adalah 0, sementara sin 360 adalah 1. Sehingga 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, setelah kita mendapatkan hasil itu, kita akan menurunkan hasilnya lagi menjadi F2. Nah, di sini terdapat sigma 1 E2Pi seperti yang tadi X, Y, Z dengan menggunakan titik centering yang sudah didapatkan, maka akan mendapatkan sigma 1 EP di dalam kurung dengan titik tadi yaitu 0, 1, 0 ditambah setengah ditambah setengah. Nah, sama dengan akan mendapatkan hasil E sama dengan Pi. Pi itu merupakan 180 derajat. Nah, setelah mendapatkan 180 derajat, maka kita akan turunkan menjadi dengan menggunakan rumus matematika, maka akan mendapatkan bilangan matematika yaitu cos 180 ditambah 180 sin 180 cos 180 yaitu negatif 1, sedangkan sin 180 yaitu 0. Jadi min 1 ditambah 0 yaitu min 1. Nah, jika selanjutnya yaitu dengan menambahkan hasil yang sudah kita dapatkan tadi di F1 dengan yang di F2, maka akan mendapatkan F total yaitu 1 ditambah min 1, jadi sama dengan 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa perhitungan struktur atom Ba akan menghasilkan hasil yaitu 0. Baiklah, setelah kita menghitung jumlah struktur atom pada Ba, selanjutnya kita beralih kepada perhitungan faktor struktur atom Ti. Nah, pada dasarnya rumus yang digunakan pada Ba dan Bi itu sama. Hanya saja multiplicity yang berbeda, sehingga untuk rumusnya dan hasilnya itu akan sangat berbeda. Contohnya di sini pada F1 tetap akan menghasilkan 360. Dan setelah diturunkan lagi bahwa cos 360 ditambah sin 360 akan menghasilkan 1. Sedangkan pada F2 rumusnya tetap sama, tapi kali ini menggunakan hasilnya yaitu 360. Jadinya sama ya seperti di F1, hasilnya yaitu 1. Nah, sedangkan di F3 rumusnya masih sama lagi dengan menggunakan sigma 1 E2Pi Hx ditambah Ky ditambah Zl. Jadinya setelah dirumuskan lagi mendapatkan hasil
180 atau merupakan merupakan pi. Jadinya cos 180 ditambah sin 180 akan menghasilkan min 1 ditambah 0, yaitu min 1. Beralih ke F4. Rumusnya masih sama, tapi kali ini yang membedakannya itu pada hasilnya, yaitu dengan sigma 1 E2pi setengah. Jadi 2pi dikali setengah sama dengan pi. Jadinya yang dihasilkan itu adalah pi, yang merupakan bilangan 180 derajat. Jadi jika turunkan lagi, maka cos 180 ditambah sin 180 merupakan akan mendapatkan negatif 1 ditambah 0, yaitu sama dengan negatif 1. Nah, karena kita sudah menghitung dari F1 sampai F4, kita sekarang tinggal menjumlahkannya saja hasilnya, yaitu dengan 1 ditambah 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1, yang akan menghasilkan 0. Nah, setelah kita menghitung bagian dari struktur atom Ti, sekarang kita akan lanjut dengan struktur atom selanjutnya, yaitu struktur atom pada O2. Nah, pada dasarnya rumus-rumusnya masih sama digunakan. Misalnya seperti F1, ya dengan sigma I sigma 1 2pi Hx ditambah Ky ditambah Zl, lalu memasukkan data centering yang sudah didapatkan, maka akan menghasilkan 2pi kali 1, sehingga 2pi kali 1 merupakan 2pi. Nah, hasil nilai dari 2pi merupakan 360 derajat. Nah, kita selanjutnya akan memasukkannya ke dalam rumus cos dan sin. Nah, cos 360 ditambah sin 360 yang akan didapatkan yaitu 0 ditambah 1. Kenapa? Karena cos 360 yaitu 0, sedangkan sin 360 yaitu 1, sehingga 0 tambah 1 jadinya 1. Nah, pada F2 juga menggunakan rumus yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu sigma 1 E2pi Hx ditambah Ky ditambah Zl, yang akan menghasilkan sigma 1 E2pi 1 dikali 1, dan akan mendapatkan hasil E2pi dikali 1, sehingga hasilnya 360 derajat. Nah, sama yang seperti yang didapatkan dari F1, kita akan menggunakan cos 360 dan sin 360, hasilnya 1. Kita akan beralih ke F3. Masih sama dengan rumusnya, yaitu akan menghasilkan 2pi kali 1, dan hasilnya juga sama seperti yang pada F1 dan F2, akan menghasilkan 360 derajat atau E2pi. 360 derajat sin dan cos 360 akan jika ditambahkan akan menjadi 1. Selanjutnya pada F4. F4 juga ternyata menghasilkan jawabannya sama dengan rumusnya sama juga, yaitu 2pi 1. Maksudnya yaitu 2 kali 2-nya pi, berarti jadinya 360 derajat. Dan hasilnya juga sama, yaitu cos 360 ditambah sin 360 yaitu 1. Sedangkan pada F5 terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada hasil dari
koordinatnya, yaitu E1 sigma 1 E kuadrat E2 pi dikali setengah. Nah, E2 pi dikali setengah menjadi E pi. Jadi pi itu bernilai 180 derajat. Jadi jika dilanjutkan, maka cos 180 derajat ditambah sin 180 derajat jika akan menjadi min 1 ditambah 0. Karena cos 180 derajat yaitu min 1. Sedangkan sin 180 derajat yaitu 0. Jadi min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Sedangkan pada F6 sama dengan yang ada pada F5. Di sini akan menghasilkan EP P1 yaitu 180 derajat. Jadi jika diturunkan cos 180 derajat ditambah sin 180 derajat sama dengan min 1. Begitu juga dengan F7 dan F8. Jika kita tambahkan akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu pi 180 derajat dan cos 180 derajat ditambah sin 180 derajat, jadinya min 1 ditambah 0, yang jika min 1 ditambah 0 yang akan mendapatkan hasil min 1. Nah, setelah kita menghitung dari F1 sampai F8, kita akan mendapatkan F total, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah min 1 ditambah min 1 ditambah min 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Jadi Pertama, buka data pada file load data, lalu buka data XRD. Setelah muncul grafik XRD-nya, buka fase, lalu buka data chief pada dokumen. Setelah data chief terbuka, lakukanlah calculate. Setelah calculate, terlihat grafik merah dan grafik hitam. Setelah itu, buka dataset, lalu lakukan refinement wizard pada logo lampu, dan pencet background and scale parameter. Setelah itu lakukan refinement untuk mengecek hasil apakah sudah convergent reach. Jika belum convergent reach, maka lakukan refinement sekali lagi hingga hasil mencapai convergence reach. Setelah itu, pencetlah data file set, lalu pencet logo yang berbentuk biru, lalu pencet exclude region, lalu ubah max in data unitnya menjadi 18, lalu pencet OK. Setelah itu pencet lagi logo yang sama, pencet exclude region, lalu add term, dan ubah lagi max in data unitnya menjadi 18 seperti tadi. Setelah sudah, lakukan lagi refinement. Setelah itu pencet refinement wizard dan lakukan configure. Lalu tunggu hasilnya. Lalu dilanjutkan pada tabel yang di bawahnya, buka file baryon perovskite isotropic dan ubah pada data menjadi 1 juta,
dan yang di bawahnya menjadi 0. Lalu buka datanya, edit, pencet pada source, lalu ubah X-ray tube menjadi CU Kava. Lalu pada bagian instrumen hardening, ubah optionnya. Pada data yang pertama, ubah value menjadi 500. Dan data kedua menjadi 0. Lalu bagian HWHM pada data pertama diubah menjadi 0,005. Maaf, 0,05. Data yang kedua diubah menjadi 0. Dan yang data ketiga diubah menjadi 0. Lalu Gaussianity pada data pertama diubah jadi 0,5. Dan data kedua menjadi 0. Pada Omega board 0, Gboard 0, dan ETA board 0. Lalu pencet OK, OK, dan OK. Setelah itu, lakukan refinement. Setelah selesai, cari sel lens A pada baryon perovskite, lalu ubah data 1, data kedua menjadi refined. Lalu pencet refine. Pencet jika belum mencapai configured reach. Setelah sudah, kembali ke atomic pada baryon perovskite dan cari atomic struktur, cari data file, diffraction instrument, buka instrumen disalignment, lalu ubah datanya menjadi refine, lalu pencet refined. Lalu pada bagian Cagliotti PV, ubah pada data ke 3, 4, dan 5 menjadi refined. Lalu pencet refine. Lalu pencet data 1 dan data 2 diubah menjadi refined, lalu refine lagi. Lalu data terakhir, data 6 dan data ke-7 juga diubah menjadi refined. Lalu pencet refine. Akan terlihat bahwa grafik merah menjadi lebih tinggi. Lalu ubah data yang sisanya menjadi refined dan pencet refined. Setelah sudah, buka pada atomic struktur pada BA, ubah data ke 3, 4, dan 5 menjadi refine. Lalu lakukan refined lagi.
lalu buka data TI, lakukan hal yang sama pada data yang 3, 4, 5 menjadi refined, lalu ulangi refine lagi. Lalu lakukan pada oksigen juga pada data 3, 2, 3, dan 4 menjadi refined. Pencet refine. Lalu data yang terakhir juga lakukan hal sama pada data yang kedua, ketiga, dan keempat. Diubah menjadi refine dan lakukan refine ulang. Jika belum mencapai configured reach, lakukan refine sampai mendapatkan configured reach. Dapat dilihat grafik warna merahnya sudah menjadi lebih tinggi. Lalu pencet Analyze, lalu Wizard, Quantitative Analyze, lalu pencet Go. Akan terlihat grafik warna merahnya naik dengan sangat tinggi. Lalu pencet Analyze Wizard dan lakukan Crystal Structure Analyze. Setelah analyze sudah selesai, lihat pada bagian grafik yang warna merah sudah hampir mencapai puncak. Lalu pencet grafik, plot option, dan ubah menjadi linear. Dan lihat pada statistik bahwa grafik merahnya sudah mencapai reach. Pertama, buka aplikasi Vesta, lalu pencet New Structure, pencet Import, lalu masukkan data chief pada struktur yang mau dianalis, pencet Open, lalu pencet OK. Akan terlihat struktur sebagai berikut. Sekian penjelasan video dari analisis data SRT menggunakan aplikasi Maud dan Vesta dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.